Pasangan Stephen Riggins dan Nancy Riggins telah menikah selama 10 tahun dan dikaruniai seorang putri berusia 5 tahun bernama Amanda. Mereka tinggal di kota Elkridge, Howard County, Amerika Serikat. Nancy bekerja di sebuah supermarket lokal sebagai seorang kasir, sementara Stephen bekerja di pabrik pengolahan limbah dengan jam kerja malam hari. Karena tenaganya banyak tersita oleh pekerjaannya, Stephen dan Nancy memutuskan untuk memperkerjakan Amy sebagai pengasuh untuk Amanda. Pada tanggal 2 Juli 1996, Stephen menelpon ke kantor Nancy karena saat ia pulang pada pukul 6 pagi, istrinya tersebut tidak berada di rumah. Nancy juga meninggalkan Amanda, putri mereka satu-satunya di rumah dengan pintu tidak terkunci. Namun, kantor Nancy menginformasikan bahwa pada hari tersebut merupakan hari libur bagi Nancy, sehingga ia tidak ada di kantor. Stephen langsung menelpon John Thomas, sahabatnya yang juga mengenal baik Nancy, untuk menanyakan keberadaan istrinya tersebut. Tetapi Thomas tidak mengetahui sama sekali keberadaan Nancy. Keesokan harinya, tanggal 3 Juli 1996, Stephen menelpon polisi untuk melaporkan bahwa Nancy istrinya telah pergi menghilang. Nancy pergi tanpa membawa barang-barang pribadi seperti dompet, cincin pernikahan, dan lain sebagainya. Mobil yang biasa ia gunakan untuk berangkat kerja pun juga tidak dibawanya. Kepada polisi, Stephen mengakui bahwa rumah tangganya bersama Nancy sedang berjalan kurang baik karena Nancy mengetahui perselingkuhan yang ia lakukan. Oleh sebab itu, Stephen menduga karena alasan tersebut, Nancy pergi menghilang meninggalkan dirinya dan Amanda. Nancy terakhir kali terlihat pada tanggal 1 Juli 1996 bersama teman sekantornya, yaitu Margaret Speake, di kolam renang umum di lingkungan rumah Margaret. Nancy menemani Amanda untuk berenang di tempat tersebut sambil mencurahkan kegalauan hatinya yang telah mengetahui perselingkuhan Stephen suaminya dengan Amy sang pengasuh. Nancy berkata ia memiliki rencana untuk bertemu dengan pengacara untuk mengurus perceraian dengan Stephen pada esok hari. Dalam kemarahannya, Nancy berkata, "Aku tidak akan pergi dari rumahku dan dia tidak akan bisa membuatku keluar dari rumahku sendiri. Dia yang harus pergi." Pada malam harinya, Nancy juga diketahui sempat mencurahkan isi hatinya tentang perselingkuhan Stephen dengan saudara laki-laki suaminya tersebut. Ia juga menceritakannya kepada John Thomas, sahabat dekat suaminya, dengan penuh kesedihan dan berlinang air mata. Setelah melakukan penyelidikan selama 3 hari dan mendalami perselingkuhan yang dilakukan antara Stephen dan Amy, kepada polisi Amy berkata, pada tanggal 30 Juni, Nancy sebenarnya melabrak dirinya karena perselingkuhan yang ia lakukan dengan Stephen suaminya. Nancy mengancam akan melaporkan perbuatan Amy kepada ibu kandung si pengasuh tersebut. Sesaat kemudian, Amy memberitahukan kepada Stephen bahwa istrinya telah melabraknya. Kepada Amy, Stephen berkata, "Jangan khawatir, aku akan membereskannya." Amy juga bercerita kepada polisi bahwa sebelum Stephen membuat laporan orang hilang atas istrinya kepada polisi, Stephen telah menceritakan hal tersebut terlebih dahulu kepada dirinya. Amy berkata bahwa Stephen menceritakan kepada dirinya dengan ekspresi wajah yang gembira dan mengajak dirinya untuk segera tinggal di rumah tersebut. Pada malam 30 Juni, Amy juga bersaksi bahwa ia melihat Stephen pulang ke rumah pada pukul 10:30 malam. Waktu di mana ia seharusnya sedang berada di kantornya. Polisi mulai mencurigai kemungkinan bahwa Nancy sebenarnya tidak menghilang. Namun, ia telah dibunuh oleh Stephen dan jasadnya dibuang di suatu tempat. Kecurigaan polisi semakin memuncak
ketika Stephen diketahui meminta Amy, pengasuh putrinya tersebut, untuk pindah ke rumahnya hanya 4 hari setelah Stephen melaporkan istrinya telah menghilang. Stephen juga memberikan beberapa perhiasan milik Nancy kepada Amy, termasuk cincin pertunangannya. Polisi kemudian melakukan penyelidikan terhadap Stephen dan Amy tentang menghilangnya Nancy dan menyelidiki keduanya tentang kemungkinan pembunuhan terhadap Nancy dengan menggunakan tes poligraf atau tes kejujuran. Amy dapat melalui tes kejujuran dengan baik tanpa menimbulkan kecurigaan, tetapi tidak dengan Stephen. Ia memiliki kecenderungan berbohong atas keterangannya. Polisi kemudian memfokuskan penyelidikan terhadap Stephen. Mereka menaruh penyadap di tubuh Amy dan John Thomas, berharap Stephen menceritakan perbuatan yang ia lakukan terhadap Nancy. Tetapi usaha yang dilakukan polisi tidak membuahkan hasil. Stephen dengan cerdas mampu menghindari pembicaraan yang berhubungan dengan menghilangnya Nancy. Seminggu setelah Nancy dilaporkan menghilang, polisi mendapatkan surat perintah dari pengadilan untuk melakukan penggeledahan di rumah dan mobil Stephen. Tetapi polisi tidak mendapati satupun petunjuk yang mengarah kepada menghilangnya Nancy. Polisi berharap bahwa mereka dapat menemukan senjata, bercak darah, atau apapun yang mengarah pada kemungkinan Nancy telah dibunuh. Kecurigaan tersebut didasari atas hasil interogasi polisi kepada rekan-rekan kerja Stephen di kantornya. Kepada beberapa rekan kerjanya, Stephen diketahui pernah bercerita tentang keinginannya membunuh istrinya, bagaimana membeli sebuah senjata, hingga bagaimana cara menghilangkan sebuah jasad. Waktu berlalu hingga 1 tahun. Polisi tetap tidak bisa mengungkap kasus menghilangnya Nancy. Polisi juga tidak bisa menetapkan Stephen sebagai tersangka pembunuhan terhadap Nancy, meskipun mereka memiliki kecurigaan yang kuat dengan didasari motif perselingkuhan yang dilakukan Stephen dengan Amy, pengasuh putrinya. Pada tanggal 4 Februari 1997, polisi justru memenjarakan Stephen karena dianggap telah mencabuli Amy, seorang remaja di bawah umur. Stephen diketahui telah melakukan hubungan suami istri dengan Amy sejak pengasuh putrinya tersebut berusia 14 tahun. Stephen dihukum penjara selama 18 bulan dan dengan masa percobaan selama 5 tahun. Namun, Stephen hanya menjalani hukuman kurungan selama 13 bulan saja. Pada bulan Agustus tahun 2000, polisi mendapatkan kesaksian dari David Marshall, mantan teman satu sel Stephen. Kepada David, Stephen berkata saat ia pulang sejenak dari kantornya pada suatu malam, ia sempat mencoba membicarakan persoalan perselingkuhan yang ia lakukan dengan pengasuhnya kepada Nancy. Tapi Nancy tidak mau mendengarkan kata-katanya. Akhirnya, Stephen menjadi marah dan mencekiknya hingga tewas. Tetapi Stephen tidak pernah mengatakan kepada David di mana ia telah membuang jasad istrinya. Kesaksian dari David membuka harapan bagi polisi untuk melanjutkan kembali kasus menghilangnya Nancy dan keinginan untuk membawa Stephen ke meja hijau. Namun, polisi tetap tidak bisa mendapatkan bukti fisik dan jasad Nancy jika mereka tetap ingin mendakwa Stephen sebagai pelaku pembunuhan. Namun demikian, kepolisian Howard County akan mencoba membawa Stephen ke persidangan atas tuduhan pembunuhan terhadap Nancy dengan hanya berdasarkan bukti-bukti tidak langsung. Sesuatu yang sepertinya mustahil, karena hukum di Howard County tidak memungkinkan untuk mendakwa seseorang melakukan pembunuhan tanpa jasad korban sebagai bukti fisik utama. Namun demikian tidak mungkin bukan berarti tidak bisa.
Dengan hanya mendasarkan bukti kesaksian dari 30 orang yang dikumpulkan polisi selama penyelidikan 3 bulan, usaha kepolisian Howard County membuahkan hasil. Pada tanggal 21 September 2001, Stephen berhasil diseret ke persidangan. Dalam sidang pengadilan di tanggal tersebut, 23 juri yang bertugas dalam persidangan Stephen harus mengadakan rapat selama 5 jam sebelum memutuskan Stephen bersalah atas pembunuhan tingkat pertama terhadap Nancy. Meskipun dalam sidang, Stephen tetap bersikukuh bahwa ia tidak membunuh Nancy dan mengatakan bahwa istrinya tersebut menghilang tanpa jejak. Hakim di persidangan kemudian menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Stephen dengan hak mengajukan pembebasan bersyarat setelah ia menjalani hukuman penjara selama minimal 15 tahun. Vonis hukuman seumur hidup yang dijatuhkan oleh persidangan memuaskan teman-teman Nancy karena Nancy dikenal sebagai pribadi yang baik dan menyenangkan. Namun demikian, tetap menyisakan kesedihan yang mendalam karena persidangan tidak bisa membuat Stephen mengatakan di mana ia membuang jasad Nancy. Tina Laser dan teman-teman Nancy lainnya di kantor bahkan terus membuat publikasi tentang menghilangnya Nancy. Mereka memasang foto-foto Nancy di tempat-tempat umum dan di sepanjang jalur perjalanan Stephen berangkat ke tempat kerja. Mengadakan doa tahunan di tanggal Nancy dilaporkan hilang, hingga mencari sosok ataupun jasad Nancy secara mandiri tanpa melibatkan kepolisian. Rasa kecewa belum dapat ditemukannya sosok Nancy juga masih dihinggap di benak pikiran dua detektif kepolisian Howard County yang menangani kasus tersebut sejak awal, yaitu Sersan Chuck Jacobs dan Letnan Greg Marshall. Meskipun kedua detektif polisi tersebut dianggap berjasa, bisa membuat Stephen divonis bersalah melalui persidangan walau tanpa menghadirkan jasad Nancy sebagai bukti fisik utama. Sersan Chuck Jacobs berhasil mendapatkan promosi jabatan menjadi seorang letnan. Sementara Greg Marshall pensiun dari kepolisian Howard County dan menjadi seorang agen federal. Meskipun telah berpisah pekerjaan, namun kasus menghilangnya Nancy yang mereka tangani bersama tidak bisa hilang dari benak mereka karena keduanya merasa gagal tidak bisa menemukan jasad Nancy. Pada bulan Oktober tahun 2007, saat Stephen tengah menjalani masa hukuman 6 tahun pertamanya dan terhitung 10 tahun sejak Nancy dilaporkan hilang, Chuck dan Greg mengunjungi Stephen di penjara. Chuck meminta izin pengadilan untuk membawa Stephen keluar dari penjara sejenak dan entah bagaimana pengadilan mengabulkan permohonan dari Chuck. Stephen kemudian mengajak Chuck dan Greg ke sebuah petak hutan yang jaraknya 5 km dari rumah Stephen dan ia menunjuk ke sebuah titik lokasi yang ia katakan sebagai tempat di mana jasad Nancy berada. Chuck kemudian memberitahukan kepada koleganya terkait informasi yang diberikan oleh Stephen tersebut. Keesokan harinya, kepolisian Howard County melakukan penggalian di titik lokasi yang ditunjukkan oleh Stephen. Polisi berhasil menemukan sesosok kerangka manusia dan setelah dilakukan odontologi forensik atau pemeriksaan gigi diketahui jasad tersebut adalah Nancy. Namun demikian, cara yang digunakan oleh Chuck dan Jacobs yang dapat membujuk Stephen untuk menunjukkan lokasi di mana ia membuang jasad Nancy menjadi perdebatan. Chuck diketahui mengunjungi Stephen di penjara dan memohon surat pengadilan untuk membawa keluar Stephen dari penjara, tidak atas sepengetahuan atasannya ataupun jaksa penuntut yang menangani kasus tersebut. Sementara Greg sendiri statusnya saat itu sudah pensiun dari kepolisian Howard County.
Atas tindakannya tersebut, Chuck harus berurusan dengan penyidik internal kepolisian. Teman-teman Nancy membela tindakan yang dilakukan di luar prosedur oleh Chuck dan Greg dengan mengatakan bahwa setiap polisi pasti memiliki karir yang terikat dengan sebuah kasus dan menghilangnya Nancy tampaknya menjadi kasus yang mengikat dalam karir mereka. Seorang jaksa penuntut yang bekerja bersama dengan Chuck dan Greg dalam kasus menghilangnya Nancy mengatakan bahwa Greg selalu membawa pulang 5 binder tebal dokumen kasus Nancy ke rumah setiap malam. Teman-teman Nancy merasakan kebahagiaan dengan ditemukannya jasad teman baiknya tersebut. Walaupun setelah 10 tahun berlalu dan berkata bahwa akhirnya Nancy bisa mendapatkan pemakaman yang layak. Sementara Amanda, putrinya, dapat memiliki sosok ibu sepenuhnya walaupun ia telah meninggal.